tadi pertanyaan dari Pak Mirah. Mirah. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Ini juga yang perlu sekali dokter spesialis mata terangkan pada pasien. Memang benar pasti kalau misalnya dengar kata operasi, aduh takut banget kan. Jadi, aduh saya nggak berani nih untuk dilakukan operasi karena nanti takutnya jadi buta matanya. Bahkan sudah ada Ya, yang tadi dijelaskan. benar. Sampai buta. Nah, gimana ini? Gimana? Jadi sebenarnya gini, dokter mata itu akan menerangkan dari pemeriksaan awal itu pasti akan diperiksa dari bagian depan mata ya. Bisa nanti saya kasih tunjuk gambarnya ya. Nanti jadi pada sebelum pasien melakukan operasi katarak pasti akan diperiksa dari bagian depan sampai bagian belakang. Semua itu harus diperiksa sejelas-jelasnya. Jadi bila memang sudah ada penyakit yang ada sebelum dilakukan tindakan operasi katarak itu dan akan berpengaruh terhadap hasil dari pemeriksaan hasil dari operasi katarak tersebut, dokter akan menjelaskan terlebih dahulu. Ini dari gambarannya. Prosesnya nih, Bro, ya, proses pengobatan. Ini di sini nih gambarannya adalah pasien dengan menderita katarak. Jadi sebelumnya pasti akan diperiksa dulu dari bagian lapisan bening yang paling depan. Ini kan ada yang warnanya hitam, terus Ya. depannya bening. Nah itu kita sebut kornea. Kornea. Ya, terus Kornea mata. yang warnanya coklat Kornea. iris. Ya. Ya, yang kalau orang bule warnanya biru. Biru. Ya, yang kita punya warnanya coklat. Semua diperiksa Pink. dari bagian depan, dari bagian korneanya itu kita periksa. Jadi sekarang teknologi itu sudah canggih, kita bisa tahu sel-sel yang sehat tuh yang memungkinkan untuk dilakukan tindakan operasi katarak itu berapa jumlahnya dan seperti apa si bentuk selnya itu bisa. Jadi kayak mirip kayak OCT tapi di bagian depan. Ini diperiksa dulu korneanya, kemudian kita lihat juga ke bagian dalam dan sampai si seberapa sih kekeruhan dari si kataraknya. Ada yang masih imatur atau belum matang sampai ada yang sudah matang yang tadi dibilang seperti batu akik. Batu akik Ya. sampai matang ya. Nah, dan jangan lupa kita tuh harus periksa juga lapisan saraf mata yaitu retinanya. Di sini. Kalau memang ternyata ini sudah seperti lapisan seperti batu akik, tetap aja kita masih bisa melihat gimana sih gambaran retinanya dengan alat USG. Jadi USG itu bukan cuma di perut, tapi bisa juga USG di mata untuk mengetahui. Kalau semuanya baik dari depan, baik dari korneanya baik, jumlah selnya itu baik, kemudian saraf lapisan retinanya pun baik, kemudian saraf matanya yang menuju otak pun baik, seharusnya setelah dilakukan tindakan operasi katarak itu pasien bisa melihat kembali. Kecuali bila dari awal sudah diketahui ada yang tidak baik di salah satu dari pemeriksaan, dokter pasti akan menerangkan, Pak, ini memang ada kataraknya, tetapi saraf matanya sudah lama lepas. Contoh kasusnya seperti itu. Jadi nanti walaupun kataraknya sudah diambil, tapi inti permasalahannya adalah di lapisan saraf matanya, itu di retinanya. Ya, yang lepas, ya nanti penglihatannya pun tidak akan kembali seperti semula. Karena bagaikan bohlam lampu dan saklar listrik ya. Kalau misalnya bohlamnya yang rusak, kemudian bohlamnya kita ganti, pasti bohlam baru tersebut bila dinyalakan akan menyalakan. Tetapi bila si saklarnya yang rusak, mau bohlamnya diganti pun Betul. lampunya tidak akan menyala. Seperti itu, Pak. Berarti saling keterkaitan nggih, Bapak nggih, saling keterkaitan antara saraf, otak, lensa dan api niko istilah nih. Nah niki wenten tahapan. Karena tahapan niko lah mungkin niko harus dilakukan ya, tahapan niko kontrol. Sana beli sana. Bukan ini kamera. Kentan Pak nggih, Pak Eka nggih. Pak Mirah. Pak Mirah ya. Ya, tadi Dokter Siska menjelaskan terkait dengan adanya juga kondisi retina yang berpengaruh. Itu gimana? Silakan Dokter Kartika. Maksudnya itu kalau retinanya baik-baik saja,
operasi katarak itu pasti akan bisa melihat. Tapi kalau ada sesuatu di retinanya, misalnya retinanya lepas, bisa karena kencing manis, bisa juga karena memang dia robek. Nah, itu yang tidak menjanjikan pasien itu akan kembali melihat seperti sebelumnya. Ya, tapi yang pasti ini yang harus ditekankan adalah pasien tetap harus ketemu dokternya. Nah, jelas itu harus ketemu dan Gitu. tanyakan Pak Mira, kepastian. iya, pastikan dulu. Nggih, kepastiannya tanyakan Iko, tapi karena bagaimana karena yang tersentuh tadi ada apa kejadian Niko sampai buta. Nah, Niko kapan Niko kan ya seperti Niko atau bagaimana prosesnya? Iya. Karena Niki sangat sensitif. Nih. Betul, betul. Oke. Sip. Dari Dokter Arya dari sampaikan mungkin mengenai tadi ketakutan pasien ini kan tidak selalu harus takut seperti itu ya, Dok? Ya, kadang-kadang katarak itu kan ada yang primer, ada yang sekunder ya. Bisa dia katarak saja tanpa disertai oleh penyakit lain itu biasanya hasilnya bagus. Ya. Tapi bisa juga kalau dia sekunder, misalnya karena infeksi dulu baru katarak, pasti hasilnya tidak akan sebaik yang primer. Atau misalnya ada kelainan retina, di belakangnya retina oleh karena diabetes ataukah karena dia memang ada kelainan karena robek dan karena tidak tertangani jadi katarak. Jadi kadang-kadang bukan katarak saja masalahnya tapi juga ada yang lain. Tapi yang saya lihat sih di masyarakat itu sering sekali memang ada ketakutan terhadap hasil operasi. Tetapi biasanya kan dari mendengar dari orang lain, bukan dari dokternya. Misal dari 10 orang yang dioperasi atau 20 orang yang dioperasi, satu mungkin yang tidak membaik penglihatannya, itu yang lebih besar beritanya dibandingkan yang 19 orang yang berhasil. Jadi seperti itu. Jadi fenomena seperti itu memang biasa di masyarakat yang saya Temui. dapatkan. Oke, terima kasih untuk para narasumber.